Musim dingin telah tiba. Winter virus. Rumor yang belakangan ini beredar tiba bersama musim dingin kali ini. Ini bukan zombie biasa. Mereka gila. Entah kata apa yang cocok untuk menggambarkannya. Mereka memiliki penciuman yang lebih tajam daripada zombie biasanya. Mereka juga akan terus bermutasi selama 100 hari ke depan. Tentunya hari ke hari menjadi lebih gila. Apakah aku akan bisa bertahan hidup selama 100 hari? Hari pertama. Salju begitu lebat. Tentunya suhu di sini sangat dingin. Aku melihat sekeliling dan aku melihat sebuah rumah kecil dari kejauhan. Aku berjalan untuk mengunjunginya, tapi tiba-tiba zombie muncul. Di sini juga aku harus sangat berhati-hati karena ada beberapa salju yang bisa menelan kita, dan kalau timingnya gak pas, ini sangat berbahaya. Apalagi kalau aku lagi dikejar zombie. Aku masuk ke rumah tersebut. Di sini aku menemukan chest yang berisi beberapa roti, kentang, dan juga apel. Chest kedua isinya juga lumayan. Di sini juga terdapat lava. Jadi aku bisa menghangatkan badanku di sini untuk sementara. Aku pergi keluar untuk mengumpulkan kayu, tapi tiba-tiba aku mendengar suara zombie. Dan benar aja, ada zombie yang mendatangiku. Di sini aku harus berhati-hati karena zombie bisa muncul di siang hari. Berhubung ini masih fase 1, jadi mereka belum cukup berbahaya. Aku masih bisa melawannya menggunakan tangan kosong. Aku lanjut lagi ngumpulin kayu, buat satu buah wooden pickaxe, kemudian mengumpulkan batu. Aku buat beberapa tools batu. Oh iya, di sini juga aku mau ngasih tahu ke kalian, kalau setiap aku buat tools ada yang namanya quality. Di pedangku ini aku dapat quality jelek. Aku mendapat minus 5% attack damage dan minus 5% attack speed. Begitu juga dengan kapaku. Aku dapat quality bulky yang ini jelek juga. Bahkan ini lebih parah. Aku dapat minus 15% attack speed dan minus 15% dig speed. Di tempat ngumpulin batu tadi ada copper. Aku mengambilnya karena ini kedepannya bakal berguna. Aku lanjut lagi ngumpulin batu untuk persediaan, tapi aku malah nemuin coal. Ya awalan yang cukup bagus. Dengan coal ini aku bisa buat torch. Jadi aku gak bakal kegelapan ketika malam tiba. Sebelum pergi dari sini, aku ambil beberapa barang yang kedepannya akan berguna. Aku memulai perjalanan untuk mencari tempat yang akan kujadikan sebagai base. Di sini zombie bermunculan, tapi aku memilih untuk mengabaikan mereka dan meninggalkannya. Gak kerasa hari udah mulai gelap dan aku masih muter-muter di sekitaran rumah tadi. Jadi aku kembali lagi dan memutuskan untuk bermalam di sini. Hari kedua, aku memulai lagi perjalanan. Di sini aku menemukan kuda. Aku cukup bersyukur karena ternyata makhluk hidup belum punah. Gak lama setelah itu, aku melihat sebuah village yang berada di atas bukit. Aku mengunjunginya, semoga aja penduduk di sini belum terinfeksi zombie. Aku juga ambilin dulu ore yang ada di belakang village ini, karena sayang banget kalau aku lewatin. Tentunya zombie gak bakal ngebiarin aku tenang di sini. Mereka terus berdatangan. Sampai akhirnya ini adalah semua ore yang aku dapatkan. Aku juga cukup bingung karena ketika aku mau ke base, tiba-tiba aku ngeliat diamond. Entah siapa yang ngedrop diamond ini, tapi ini udah pasti aku ambil. Meskipun cuma satu, ini lumayan. Diamond pertamaku. Aku simpan furnace di salah satu rumah villager dan aku bakar semua iron tadi. Karena sudah malam, aku putuskan untuk tidur. Keesokan harinya sambil nunggu iron tadi matang, aku menjarah satu persatu rumah villager ini. Di sini aku mendapatkan cukup banyak roti dan sepatu kulit yang dimana aku mendapatkan kualitas sangat bagus. Masterful ini adalah kualitas dengan tingkatan paling tinggi untuk armor. Dengan sepatu kulit ini, aku gak bakal lagi tenggelam ke dalam salju. Sepatu ini juga memiliki 10% speed, yang artinya aku bisa berlari lebih cepat. Oh iya, aku hampir lupa ngasih tahu ke kalian kalau snowball di sini cukup OP. Kalau kau lemparin ke zombie, dia bakal nge-freeze. Dan ini akan sangat berguna. Aku bisa jadi lebih mudah membunuh zombie. Semua iron tadi udah matang. Aku buat full set iron armor. Di chestplate aku dapat quality cukup bagus, protective. Untuk helmku juga cukup bagus, aku dapat quality tau. Dan sisanya bisa dibilang cukup jelek, tapi nggak apa-apa lah. Jangan lupa juga buat satu buah shield, dan aku melanjutkan lagi perjalanan tentunya masih dengan tujuan yang sama, mencari lokasi untuk dijadikan sebagai base. Hari keempat, aku berjalan cukup jauh sampai aku menemukan biome yang cukup aneh. Karena ketika aku masuk ke biome ini, tiba-tiba langit dan suasana di sini berubah menjadi hijau. Aku juga nemu sugar cane, dan dari kejauhan aku ngeliat sebuah shipwreck.
Tentunya aku samperin dan di dalam chestnya aku mendapatkan peta harta karun. Berhubung lokasi harta karunnya sangat dekat, jadi aku bakal mencari harta karun itu. Setelah sampai di lokasi, aku langsung gali ke bawah dan mulai mencari harta karunnya. Gak butuh waktu lama, aku langsung menemukannya. Di dalamnya aku dapat banyak item bagus, yang salah satunya adalah diamond. Aku juga dapat item aneh ini. Aku nggak tahu ini apa, tapi kelihatannya item ini cukup OP. Setelah itu, aku lanjut lagi perjalanan. Sampailah aku di dataran yang cukup terbuka, dan dari kejauhan, aku melihat sebuah rumah kecil dengan satu villager. Aku langsung masuk. Sepertinya dia gak bisa kemana-mana dan terjebak di atas ini, karena di bawah banyak banget zombie dan itu sangat berbahaya. Setelah aku perhatikan, lokasi tempat ini juga cukup bagus. Jadi, aku memutuskan untuk membuat base di sini. Aku buat dulu 2 buah chest untuk merapikan semua barang-barangku. Karena hari sudah malam, aku tidur terlebih dahulu. Hari kelima, pertama aku pengen buat farm. Aku akan membuatnya di sini. Aku ratakan dulu area ini dari salju yang lumayan tebal. Aku masukkan 1 ember air, dan ternyata dirt ini nggak bisa aku cangkul, karena dirtnya udah tercampur dengan salju. Jadi aku harus hancurkan dulu, kemudian aku ganti dengan dirt biasa, dan airnya aku bisa mencangkulnya. Aku akan hancurkan dulu dirt yang udah tercampur dengan salju ini. Kemudian aku pasang lagi dirtnya, dan aku membuat lahan yang lumayan besar. Ketika kembali, para zombie itu udah menungguku. Yap, zombie di sini banyak banget. Dan kalian tahu apa? Salju ini lumayan membantuku karena para zombie itu tenggelam ke dalam salju. Jadi, aku bisa membunuhnya dengan sangat mudah. Zombie di sini terus berdatangan. Bahkan, aku nggak bisa melakukan aktivitas dengan tenang. Jadi, aku kepikiran untuk buat save area. Di hari ke-6, aku ngumpulin kayu. Aku bakal ngumpulin cukup banyak. Dan tentunya, para zombie ini gak bakal ngebiarin aku tenang. Mereka terus berdatangan. Setelah itu, aku buat cukup banyak oak fence, ratakan dulu salju di bagian ini, kemudian aku mulai menambahkan pagar untuk membuat save area. Hasilnya seperti ini. Dengan ini, aku bisa dibilang udah aman untuk sementara ini. Jangan lupa tambahkan torch untuk penerangan. Setelah itu, aku panen tanaman yang ada di farm sebelumnya. Kemudian aku buat lahan baru di save area. Dan tentunya aku tanami dengan kentang tadi. Aku juga buat lahan untuk menanam sugarcane. Di hari ke-8, aku simpan cukup banyak chest di sini. Kemudian aku mulai mensortir setiap itemku. Dengan begini, itemku sekarang udah tertata rapi. Hari 9, aku mulai perjalanan untuk mencari sumber makanan. Di sini, aku melihat sekumpulan babi. Ternyata babi di sini belum punah. Aku menggendongnya dan kumasukkan ke dalam base. Ini adalah babi keduaku. Setelah itu, aku cukup kaget karena ada beberapa zombie yang masuk ke baseku. Dan setelah ditelusuri, akibat tebalnya salju yang ada di luar, para zombie itu jadi memiliki akses untuk masuk ke dalam baseku. Contohnya seperti itu, mereka bisa masuk ke baseku dengan sangat mudah. Oleh karena itu, aku berniat untuk mempertinggi pagar di baseku. Dengan begini, harusnya para zombie itu udah gak bisa masuk lagi. Aku beri makan babi tadi menggunakan kentang, dan mereka memiliki keturunan. Dengan itu, aku udah punya sumber makanan. Di sini juga aku baru sadar kalau ternyata baseku ini dekat dengan sebuah village. Tentunya ini adalah sebuah keuntungan, karena di sini aku bisa mendapatkan wheat seed. Dan yang lebih beruntungnya, di sini masih ada beberapa villager yang belum terinfeksi zombie. Aku menggendongnya dan aku bawa ke base. Sekarang aku udah punya 2 villager, yang kedepannya bakal aku kawinkan dan mereka akan memiliki keturunan. Jangan lupa untuk tanam wheat seed yang kudapatkan di village sebelumnya. Gak kerasa hari udah malam, aku putuskan untuk tidur terlebih dahulu. Hari ke-10, aku amankan dulu villager ini menggunakan perahu, karena kalau nggak gini, dia bisa tenggelam ke dalam salju kemudian mati. Jujur, di hari ke-10 ini aku nggak banyak ngelakuin apapun. Aku cuma ngasih makan babi, dan gak kerasa hari udah malam lagi. 10 hari berlalu. Sekarang zombie memasuki fase 2, di mana virus bermutasi dan menghasilkan ability baru untuk para zombie. Sekarang mereka mampu berlari dengan cepat, yaitu 2 kali lipat dari kecepatan biasanya. Oh my god. Dengan zombie yang seperti ini, aku jadi rentan kena hit mereka. Jadi, aku kepikiran untuk mengupgrade pertahananku. Dimulai dari armor. Aku bisa mendapatkan full set diamond armor dari villager armorer ini. Tapi masalahnya, aku nggak punya emerald untuk mengupgrade-nya. Aku kepikiran untuk membuat string duplikator, kemudian aku akan tukarkan string itu ke fisherman menjadi emerald. Tapi masalahnya, dia adalah villager pengangguran yang gak bakal kerja. Jadi aku berjalan untuk mengunjungi village sebelumnya. Siapa tahu masih ada villager yang tersisa di sana. Dan tentunya perjalananku ini gak bakal mudah, karena zombie-zombie itu akan terus mengejarku. Bahkan dari jarak yang jauh sekalipun, karena penciuman mereka sangat kuat, mereka akan bergerombol untuk mendatangiku. Para zombie itu terus mengejarku, sampai aku cukup kewalahan. Aku buat 2 blok ke atas, kemudian aku bakal habisin mereka semua di sini. Setelah cukup lama, mereka semua mati.
aku dapat cukup banyak item. Setelah aku sampai di village, ternyata para villager di sini sebagian udah pada berubah menjadi zombie. Kalian bisa lihat, ini adalah para villager yang udah terinfeksi virus zombie. Tapi beruntungnya, ada 2 villager yang masih sehat. Aku bunuh dulu para zombinya agar mereka gak menularkan virusnya. Di sini, aku berhasil mengamankan villager pertamaku dan aku akan membawanya ke base. Jujur aja, aku kasihan sama villager satu lagi. Tapi mau gimana pun, aku hanya bisa menggendong 1 villager aja. Aku simpan dia di base, jangan lupa amankan dia ke perahu. Aku juga beri makan dulu babiku agar mereka berkembang biak. Aku panen sugarcane yang udah pada tumbuh, kemudian tidur. Hari ke-12, aku melihat ada wandering trader yang nyangkut di salju. Tentu saja aku bunuh, karena dengan itu aku bisa menembakkan tali. Asli, aku gak bisa lama-lama di luar, mereka sangat berbahaya. Aku persiapkan dulu semua bahan yang kubutuhkan untuk membuat string duplikator. Sekarang aku malah bingung mau buatnya di mana karena tempat ini begitu sempit. Jadi aku putuskan untuk menghancurkan rumah ini. Zombie di luar banyak banget dan yang gak aku suka adalah suaranya. Mereka berisik banget. Jadi aku bakal bunuh dulu semuanya. Selain itu, dari membunuh zombie, aku bisa mendapatkan banyak item. Setelah situasi di luar cukup aman, aku mulai membuat string duplikatornya. 1 hari berlalu dan string duplikatornya udah selesai. Tapi di sini aku mengalami masalah yang dimana string duplikator ini gak berfungsi seharusnya. String duplikator ini menggunakan sistem glitch dan aku baru sadar kalau glitch ini gak bakal berjalan di Minecraft Forge. Jadi aku hancurkan kembali farmnya. Kemudian di malam hari aku buat kandang untuk babi agar mereka gak berantakan di baseku. Hari ke-15 aku panen semua kentangku. Jangan lupa untuk kasih makan babi karena kedepannya aku bakal butuh banyak makanan. Setelah itu aku buat cukup banyak iron axe. Kemudian aku pergi ke taiga yang berada di dekat village sebelumnya. Tujuanku adalah mengumpulkan kayu. Nantinya kayu itu akan kubah menjadi stick dan kutukarkan menjadi emerald ke villager Fletcher. Tentu saja aku gak bakal bisa lepas dari para zombie ini. Mereka terus berdatangan dan jumlahnya itu banyak banget. Gak bisa. Ini zombinya terlalu banyak. Udah gitu mereka cepat-cepat. Aku beneran gak tahu cara ngumpulin kayunya gimana. Karena belum juga selesai 1 pohon, zombie itu langsung menyerangku dan mereka berdatangan dari segala arah. Mereka cepat-cepat anjir. Mereka kenceng-kenceng larinya loh. Sampai akhirnya aku punya ide untuk naik ke salah satu pohon. Kemudian aku akan menghancurkan daunnya untuk mendapatkan spruce sapling. Setelah mendapatkan 4 spruce sapling, aku turun ke bawah dan selanjutnya aku ambil beberapa sweet berry yang ada di sini. Sweet berry ini akan sangat berguna ke depannya. Kalian bisa lihat sendiri seberapa brutal para zombie itu. Tapi akhirnya aku selamat dan sampai di base. Aku buat lahan dulu untuk menanam sweet berry yang kudapatkan tadi. Selanjutnya aku ubah semua tulangku menjadi bone meal, dilanjutkan dengan menanam 4 spruce sapling tadi. Kemudian aku berikan bone meal agar tumbuh secara instan. Aku mulai ngumpulin kayu sebanyak-banyaknya. Hari ke-16. Ini adalah semua kayu spruce yang kudapatkan. Aku gak bisa melanjutkan progres ini karena aku kehabisan bone meal. Jadi aku berniat untuk kembali ke taiga sebelumnya. Para zombie itu terus mengejarku. Jumlahnya banyak banget dan larinya sangat cepat. Bahkan aku gak dikasih waktu buat ngumpulin pohon. Sampai akhirnya aku pergi ke tempat yang cukup jauh dan lumayan sepi. Seenggaknya di sini aku bisa ngumpulin pohon dengan agak tenang. Ini adalah semua kayu yang kudapatkan. Aku kembali ke base. Jangan lupa beri makan babiku. Kemudian aku buat fletching table dan aku ubah salah satu villager pengangguran menjadi Fletcher. Aku ubah semua kayu tadi menjadi stick dan kutukarkan ke villager Fletcher menjadi emerald. Totalnya aku dapat 4 stack setengah emerald. Ini udah cukup banyak. Selanjutnya aku ubah villager pengangguran satu lagi menjadi armorer. Sekarang aku akan upgrade dia sampai level master. Setelah mencapai level master, dia akan menjual full set diamond armor. Aku build satu persatu, dan di hari ke-20 ini, aku udah menggunakan full set diamond armor. Dari hasil upgrade tadi, aku dapat banyak sekali iron armor. Daripada aku buang, lebih baik aku bakar aja. Semua armor yang aku masukkan ke dalam chest akan disalurkan ke blast furnace yang ada di bawah melalui hopper ini. Armor itu akan terbakar dan menghasilkan iron nugget. Sekarang, aku pengen bunuh para zombie yang ada di luar. Karena jumlah mereka udah banyak banget dan suaranya itu bikin stres. Setelah itu, aku pergi lagi keluar untuk mencari sapi. Karena kedepannya aku bakal butuh cukup banyak kulit. Di sini masih terdapat banyak hewan seperti ayam, domba, babi. Aku yakin sapi juga masih belum punah. Gak butuh waktu lama, dari kejauhan aku melihat 2 ekor sapi. Aku langsung datang dan menggendongnya untuk kebawa ke base. Tentunya perjalanan pulangku gak bakal mudah, karena para zombie itu akan terus mengejarku. Tapi untungnya, meskipun aku gendong sapi, aku masih bisa ngimbangi speed mereka. Aku masukkan sapi pertamaku ke base, dan ini adalah sapi keduaku.
Jangan lupa untuk buat kandang untuk sapiku agar mereka tidak berantakan. Terakhir aku berikan atap dan tentunya aku kasih makan agar mereka memiliki keturunan. Setelah itu tiba-tiba muncul notifikasi Horde. Horde ini adalah momen di mana para gerombolan zombie muncul dan mendatangiku. Jumlah mereka banyak banget. Udah gitu bukan cuma satu gerombolan, tapi bisa 5-6 gerombolan. Mereka datang dari segala arah. Kalian bisa lihat sendiri, ini gila banget. Di malam Horde ini aku gak bisa tidur. Jadi mau gak mau, aku harus melawan mereka. Zombie memasuki fase 3, di mana mereka lebih awareness terhadap keberadaanku, terhadap suara yang aku keluarkan, darah yang aku keluarkan. Intinya pendengaran dan penciuman mereka jadi lebih meningkat. Di hari ke-21, aku masih sibuk bunuhin zombie dari Horde semalam. Sampai akhirnya, Horde pun berakhir. Meskipun udah berakhir, aku masih harus bunuh-bunuh mereka karena sisanya banyak banget. Ini akan memakan waktu cukup lama. Dan karena ini gak habis-habis, aku takutnya item yang udah berjatuhan keburu di spawn. Jadi, aku kepikiran untuk memancing mereka semua ke sini. Setelah itu, aku jadi bisa mudah mengambil semua item yang di drop zombie. Tentunya sisa zombie ini gak bakal aku biarin. Setelah semuanya rata, aku dapat item cukup banyak. Ini adalah semua item yang aku dapatkan. Dan yang paling penting, di sini aku dapat sebuah tas. Ini akan sangat berguna ke depannya. Karena dengan tas ini, aku bisa memiliki slot tambahan. Setelah itu, aku juga bisa ngestok lava ataupun air di tas ini. Zombie-zombie ini selalu banyak dan gak ada hentinya. Dan ini meresahkan karena suaranya berisik banget. Kurang lebih seperti itulah yang aku rasakan. Setiap harinya aku dibuat stres sama suara gerombolan zombie ini. Aku kepikiran untuk buat parit lava yang mengelilingi baseku. Sebelum memulainya, aku harus bunuh dulu mereka semua. Karena aku gak bakal bisa bikin parit kalau mereka sebanyak ini. Setelah situasi di luar cukup aman, aku mulai menggali kedalaman 3 blok dengan lebar 2 blok. Tapi tentu saja ini gak bakal mudah, karena zombie itu akan selalu datang dan menggangguku. 2 hari berlalu, paritnya udah selesai. Aku bawa cukup banyak trapdoor. 1 hari berlalu, aku udah menambahkan semua trapdoor tadi ke paritku. Aku gak bisa kasih lihat progresnya ke kalian karena tadi aku lupa record. Setelah itu, aku akan menggali ke bawah untuk menuju kedalaman lava. Di pertengahan galian, aku menemukan sebuah gua. Oh. Sudah kuduga ada zombinya loh. Di tempat gelap gitu, mencurigakan soalnya. Aku lanjut lagi pergi ke bawah. Sumpah ini tuh gelap banget. Aku takut tiba-tiba ada zombie gitu. Tapi mau gak mau, aku harus ke bawah karena aku perlu lava. Kalau aku kena hit sama zombie, aku akan mengeluarkan darah. Dengan itu, zombie-zombie yang berada di sekitarku akan mencium bau darah ini, dan mereka akan langsung mendatangiku. Jadi aku harus segera mengambil lava, karena aku gak aman banget di sini. Setelah cukup lama, akhirnya aku menemukan lava. Tapi ini bukan lava pool, jadi aku masih harus mengeksplor lagi, sampai akhirnya aku menemukan lava pool. Ya meskipun kecil, tapi ini udah cukup. Aku ambil lava itu menggunakan ember, dan aku masukkan ke tas. Aku akan mengambil lava sampai tasku penuh. Setelah itu, aku kembali ke base dan mulai menambahkan lava tadi ke paritku. Di sini aku mengalami sedikit masalah, di mana lava itu melahap pagar yang ada di baseku. Jadi aku bakal hancurin dulu semua pagar ini. Di hari ke-25, semua pagarnya udah dihancurkan. Para zombie-zombie ini terbakar dan aku lihatnya satisfying banget. Parit lava ini benar-benar ngebantu aku banget. Aku lanjut lagi tambahin lava. Aku juga kembali ke gua untuk restock lavaku. Karena lava tadi nggak cukup. Di hari ke-26, akhirnya semua paritku udah terisi penuh dengan lava. Para zombie itu masuk ke dalam jebakan dan terbakar di lava. Dengan itu, sekarang aku bisa bilang baseku udah aman. Tapi sekali lagi, ini hanya untuk sementara. Karena kedepannya kita nggak tahu apa yang akan dilakukan zombie itu. Sekarang aku ngerasa jengkel sama salju yang makin hari makin tebal aja. Bahkan salju ini menelanku dan jalanku jadi lambat. Kayaknya di musim salju ini aku gak bakal bisa bikin base terbuka kayak gini. Jadi aku kepikiran untuk buat base tertutup gitu. Pertama aku bakal retain salju yang udah tebal ini. Aku buat iron pickaxe cukup banyak. Setelah itu aku pergi lagi ke goa untuk menuju ke kedalaman 15. Dan aku mulai menggali lurus untuk mengumpulkan batu. Kalau kalian tanya kenapa aku gak bikin stone generator aja, jawabannya adalah ini. Dengan mining kayak gini, aku berkesempatan untuk mendapatkan iron atau ore lainnya. Sedangkan kalau stone generator, aku cuma dapat batu aja. Di tengah mining, aku juga menemukan perairan. Karena aku penasaran, aku masuk dan ternyata di bawahnya banyak sekali ore. Aku pengen ngambil ore itu.
Tapi aku nggak bawa kayu untuk bikin pintu. Jadi aku kembali ke base, buat pintu, balik lagi ke tempat tadi dan aku mulai ambil ore-nya. Dari mulai gold, aku juga ambil iron yang ada di sini karena sayang banget kalau aku lewatin. Di sini aku menemukan bangunan yang menyerupai genteng. Aku penasaran, jadi aku masuk dan ternyata aku nggak tahu ini apa, tapi ini semacam rumah di dalam cave gitu. Di dalamnya terdapat barrel yang dimana isinya lumayan bagus. Ada juga barrel lain dan ini masih memiliki lantai bawah. Tapi karena rumah ini dipenuhi air, aku juga banyak dengar suara zombie, jadi aku nggak berani masuk. Mungkin kapan-kapan aku bakal ekspor tempat ini. Aku kembali ke atas dan lanjut lagi mining buat ngumpulin batu. Gak cuma batu, di sini juga aku ngumpulin dirt karena ini akan berguna ke depannya. Di hari ke-30, ini adalah semua yang kudapatkan. Aku rasa ini udah cukup. Aku kembali ke base, bakar semua ore yang kudapatkan tadi, kemudian aku bakal panen dulu semua tanamanku, bersihin lagi salju, kemudian tidur. 30 hari berlalu. Sekarang zombie memasuki fase 4. Di fase ini para zombie gak bermutasi, tapi ini cukup mengerikan karena sekarang para zombie itu akan nge-spawn 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Hari ke-31, setelah semua bahannya terkumpul, aku mulai membuat base-nya. Tujuh hari berlalu, base-nya udah selesai. Ini adalah lantai bawah. Aku nggak tahu mau isi apa, kebanyakan di sini masih kosong. Aku cuma taruh beberapa chest untuk penyimpanan dan ada tempat untuk pembakaran. Di sini kita masih bisa naik ke lantai 2, yang dimana ini adalah rooftop. Tempat ini aku gunakan untuk hewan ternakku dan juga tanamanku. Ya mungkin ini bisa dibilang untuk sementara karena ini acak-acakan banget. Aku rajin banget ngasih makan hewan ternakku agar mereka cepat berkembang biak. Oh ya, ngomongin tas. Ini adalah tas yang kudapatkan dari drop zombie sebelumnya, dan tas ini memiliki desain sapi. Jujur, aku nggak suka. Jadi aku akan hapus desainnya menggunakan sir. Aku kepikiran untuk mengupgrade tasku. Karena tas ini memiliki tier leather dan memiliki penyimpanan yang sangat sedikit. Aku pergi keluar dengan tujuan untuk mencari pasir. Seingatku, aku pernah nemu pasir di sebelah sini. Di depanku itu ada pasir, tapi ini gak bakal mudah karena zombie terus mengejarku. Apalagi kalau aku masuk ke dalam salju kayak gini. Ini benar-benar susah. Zombie itu datang dari berbagai arah. Untungnya aku bawa snowball buat nge-freeze mereka. Tapi, kabar buruknya, aku lupa ganti pedangku. Karena pedangku ini durability-nya udah mau habis. Jadi aku gak bisa lawan para zombie itu. Jujur aku bingung harus kayak gimana. Di sini aku cuma bisa bikin blok ke atas untuk menghindar dari serangan zombie. Mereka terus berdatangan dari berbagai arah. Sampai akhirnya aku melakukan ide nekat. Aku lompat dan maksa untuk ngambil pasir. 12 pasir udah cukup. Mungkin aku ambil beberapa lagi dan sekarang aku bakal pulang ke base. Untuk pulang ke base itu nggak mudah karena para zombie ini benar-benar di mana-mana. Tapi sampai akhirnya aku berhasil kembali ke base. Aku bakar semua pasir tadi untuk menghasilkan kaca. Dan di malam hari aku mencoba untuk tidur tapi ini nggak bisa. Ini adalah fenomena yang aku rasakan sebelumnya, yaitu fenomena Horde. Dan ternyata benar aja, Horde itu muncul lagi. Para zombie mulai bergerombolan datang ke baseku. Dan aku ngerasa kalau ini lebih banyak dari sebelumnya. Tapi untungnya dengan parit lava ini, aku nggak perlu melawan mereka semua. Mereka semua satu persatu masuk ke dalam paritku. Sekali lagi, aku nggak perlu capek-capek melawan mereka. Zombie terus berdatangan dan makin malam zombinya makin banyak. Sebenarnya ini tuh menguntungkanku tapi merugikan juga. Karena dengan parit lava ini, aku nggak bisa dapat XP dari mereka. Mungkin besok aku harus bikin XP farm buat mengantisipasi Horde ini. Jadi aku nggak bakal menyanyiakan XP dari gerombolan zombie ini. Kalian bisa lihat betapa banyak zombie yang masuk ke lava. Kalau kebun satu persatu, ini bakal dapat XP banyak banget. Di hari ke-38 setelah Horde berakhir, aku buat backpack tank. Kemudian aku buat blank upgrade, aku buat gold tier upgrade, dan iron tier upgrade. Kemudian aku upgrade tasku di smithing table. Pertama, aku upgrade dulu ke iron tier. Setelah itu, aku upgrade ke gold tier. Sekarang tasku udah memiliki gold tier dan slot penyimpanannya bertambah banyak. Udah gitu, slot buat lavanya juga nambah banyak. Sekarang aku bakal buat jebakan untuk XP farm. Aku siapkan dulu bahan yang diperlukan. Aku pergi keluar, buat dulu save area, agar aku gak diganggu ketika membuat XP farm. Aku gali lubang 2x2 dengan kedalaman yang aku gak tahu ini berapa blok, tapi kayaknya ini udah cukup. Selanjutnya aku buat tempat cleaning chamber. Aku berikan 2 chest dan tentunya 4 hopper. Jangan lupa tambahkan slab, tutup bagian ini dan XP farmnya udah selesai.
Terakhir aku hanya perlu buat jalan untuk menuju ke killing chamber ini. Jalan ini akan terhubung dengan baseku. Jangan lupa untuk menggunakan pagar agar 3 makhluk ini gak masuk ke bawah. Aku hancurkan pagarnya dan jebakan XP farmku ini udah selesai. Para zombie itu masuk ke dalam jebakanku dan mereka terjebak di bawah. Aku hanya perlu membunuhnya di killing chamber dengan sangat mudah. Di sini aku bisa mendapatkan banyak XP, tentunya juga item drop dari mereka. Setelah itu aku pergi ke rooftop untuk panen sugarcane. Kemudian aku bunuh-bunuh sapi untuk mendapatkan kulit. Aku buat sugarcane tadi menjadi kertas, dihancurkan dengan membuat buku. Kemudian bookshelf. Aku hanya bisa membuat 9 bookshelf, jadi aku butuh 6 lagi untuk membuat tempat enchant. Kalau aku nungguin sapi-sapi ini besar, ini bakal lama banget. Jadi di hari ke-40, aku menjelajah untuk mengunjungi rumah-rumah kecil yang dimana di dalamnya terdapat bookshelf. Ini udah pasti gak mudah. Karena di fase 4 ini, zombie nge-spawn 2 kali lipat lebih banyak. Mereka mengejarku dengan kecepatan yang sangat cepat. Jujur, yang bisa aku lakuin sekarang hanyalah kabur. Aku gak mungkin banget kalau lawan mereka. Karena mereka terlalu banyak dan damage-nya itu sakit banget. Sampai akhirnya, aku sampai di village sebelumnya, aku ingat di sini ada rumah librarian. Yang artinya, aku bisa menemukan cukup banyak bookshelf di sini. Aku kembali ke base, buat 6 bookshelf, dan sekarang aku udah punya 15 bookshelf. Selanjutnya, yang aku butuhkan adalah enchanting table. Aku buat satu buah diamond pickaxe, kemudian ubah lava ini menjadi obsidian dan aku mengambilnya. Setelah itu, aku membuat enchanting table. Tapi di sini aku baru sadar kalau untuk membuat enchanting table, aku butuh 2 diamond dan aku nggak punya sisa diamond lagi. Tapi tenang aja, karena dengan glow ore di shaderku, untuk mendapatkan diamond itu bukan hal yang susah. Aku kembali ke base dan buat satu buah enchanting table. Aku simpan di tempat enchant, jangan lupa berikan grindstone dan tempat enchantku udah selesai. Karena hari sudah malam, aku putuskan untuk tidur. Sekarang zombie memasuki fase 5. Selama ini para zombie itu menganalisa dan mempelajari apa yang kulakukan sehari-hari. Sampai akhirnya, sekarang zombie memiliki kecerdasan untuk membuka pintu, menghancurkan perahu, dan mereka bisa melompat untuk membunuhku. Hari ke-41. Aku ngerasa kalau rooftop ini terlalu sempit. Apalagi babi dan sapi ini berserakan jadi kesannya berantakan banget. Aku kepikiran lagi untuk buat lantai 3, yang dimana lantai 3 nanti khusus untuk farmku. Setelah farmnya aku hancurkan, aku mulai membuat farm barunya. Tiga hari berlalu hasilnya seperti ini. Di sebelah farm ini, aku juga buat ruangan kecil, tempat untuk menyimpan hasil panenku. Selanjutnya, aku akan buat kandang untuk babi dan sapiku. Terakhir, aku tambahkan lantern dan hasilnya seperti ini. Sekarang babi dan sapiku udah terlihat rapi dan gak berantakan kayak sebelumnya. Di malam harinya, aku beri mereka makan, kemudian tidur. Aku rasa aku akan menambahkan satu tingkat lagi, di mana ini akan kugunakan untuk menanam sweet berry. Mungkin sweet berry ini kedepannya akan berguna, jadi aku harus memperbanyaknya. Aku juga tambahkan tangga di bagian samping untuk akses menuju ke atas. Dan kalau aku lihat dari kejauhan, sekarang baseku lebih bagus daripada sebelumnya. Ini lebih kelihatan kayak survival base gitu. Dan kalian bisa lihat betapa banyaknya zombie yang mengejarku ketika aku keluar. Aku jebak mereka semua ke jebakan XP, dan tentunya langsung aku bunuh. Aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau aku mengalami sedikit masalah. Jadi ketika proses pembangunan, aku sempat ngejatuhin air dan air itu nggak sengaja masuk ke parit lavaku. Jadi lavaku itu mati karena terkena air. Jadi sekarang aku harus pergi lagi ke goa untuk mengumpulkan lava. Tapi sebelum itu, aku hapus dulu semua enchant yang ada di armorku. Kemudian aku enchant ulang di enchanting table sampai mendapatkan semua enchant yang kubutuhkan. Di sini juga aku dapat fortune 3 di pickaxe-ku. Tapi karena pickaxe sebelumnya udah di-enchant, jadi aku buat yang baru, aku dapat quality bulky. Ini jelek banget karena dapat minus 15% dig speed. Tapi nggak apa-apa, aku ambil dulu fortune 3 tadi. Kemudian aku buat reforging station. Ini adalah alat untuk mereset atau menambahkan quality di tools ataupun armor. Aku akan reset quality bulky yang ada di pickaxe tadi menggunakan diamond tentunya. Hanya butuh sekali reset, aku cukup beruntung karena aku langsung dapat graceful. Aku dapat plus 15% attack speed dan plus 15% dig speed. Hari ke-47, aku buat dulu crafting upgrade. Kemudian aku tambahkan ke tasku. Dengan ini tasku jadi memiliki fitur crafting table. Ini sangat berguna, jadi aku nggak perlu bawa lagi crafting table kemana-mana. Sekarang, aku akan pergi ke bawah untuk mengumpulkan lava. Sekalian mining tentunya. Aku buat jalur baru dari baseku. Kemudian aku mulai menggali ke bawah sampai menuju ke kedalaman negatif 58. Di pertengahan galian, aku juga menemukan coal. Tentunya aku mengambilnya. Dengan efek fortune 3 di pickaxe-ku, aku dapat coal cukup banyak. Aku lanjut lagi menggali,
Sampai setelah cukup lama, aku menemukan goa. Aku langsung turun dan ketika masuk, aku langsung disambut dengan diamond. Ini adalah sebuah keberuntungan yang sangat tidak terduga. Setelah itu, aku lanjut lagi strip mining karena aku mendengar banyak suara zombie. Tapi aku malah dapat diamond lagi. Aku nggak tahu kenapa, tapi kalau misalkan kita gak nyari diamond, diamond itu selalu muncul. Dan setelah cukup lama, akhirnya aku menemukan lava pool. Ya meskipun kecil, aku rasa ini udah cukup. Aku ngestok lava di tasku sampai terisi penuh. Sebelum pulang, aku strip mining dulu sebentar untuk mencari diamond. Di hari ke-50, ini adalah semua diamond yang aku dapatkan. Aku kembali ke base. Sekarang aku pengen nambahin lava di paritku yang udah kering tadi. Ketika aku hancuran batunya, ini terjadi. Aku sama sekali gak expect para zombie itu masuk ke baseku. Lari mereka kenceng banget. Dan masalah sebenarnya 3 villagerku di bawah terkena serangan zombie. Mau gak mau, aku harus bunuh mereka semua. Karena gak mungkin banget kalau kesembuhkan. Bahannya cukup susah didapatkan. Ketika aku cek ke bawah, para zombie itu udah banyak di dalam. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Kayaknya ini emang kesalahan fatal yang aku lakukan. Zombie itu terus berdatangan dari lantai 1. Aku terus membunuhnya tapi zombie ini gak ada habisnya. Harusnya zombie itu gak bisa masuk karena paritku itu dalamnya 3 blok. Tapi aku baru sadar, cobblestone itu dihasilkan dari lava yang artinya paritku berubah menjadi 2 blok. Ditambah salju yang udah tebal setinggi 1 blok. Jadi ketika aku hancurkan tembok rumahku, zombie itu bisa masuk. Aku benar-benar gak memperhitungkan itu sama sekali. Aku baru ingat kalau di pintuku terdapat trapdoor yang dimana sebelumnya aku gunakan untuk menahan pillager agar gak keluar. Trapdoor itu sekarang sangat membantuku. Aku bisa bunuh-bunuh zombie yang ada di dalam lewat sini. Setelah di dalam cukup aman, aku tutup lubang tadi. Kemudian aku mulai tambahkan lava di parit. Dan jangan lupa, aku harus hancurin salju ini agar para zombie gak bisa naik. Setelah cukup lama, paritnya udah kembali seperti semula. Karena sudah malam, aku putuskan untuk tidur. Sekarang adalah fase ke-6. Muncul varian baru, Zombie Prowler, atau zombie yang membawa Ender Pearl. Zombie jenis ini bisa dibilang cukup OP, karena dia bisa melemparkan Ender Pearl untuk teleport. Itu artinya, dia bisa menjangkau tempat yang tidak bisa ia raih menggunakan Ender Pearl ini. Untuk saat ini, Zombie Prowler ini memiliki spawn rate sebesar 50%. Hari ke-51. Belum juga apa-apa, zombie Ender Pearl ini udah mulai menyerang baseku. Mereka melemparkan Ender Pearl dan langsung sampai di lantai 2 atau di rooftopku. Ini cukup merepotkan. Dan kalian bisa lihat, karena spawn rate-nya 50%, jadi zombie yang membawa Ender Pearl ini bisa dibilang cukup banyak. Bahkan zombie Ender Pearl ini gak ada hentinya. Setelah aku bunuh selalu ada yang baru. Bisa dibilang rooftopku ini udah gak aman lagi. Bahkan seharian ini aku hanya melawan para zombie Ender Pearl yang menyerang baseku melalui lantai atas. Keesokan harinya, aku buat cukup banyak pagar berduri, kemudian aku simpan di benteng baseku. Setelah penyimpanan pagar, tentunya aku juga digangguin para zombie Ender Pearl. Dengan ini, semoga aja para zombie Ender Pearl itu bisa terkena damage terlebih dahulu sebelum masuk ke sini. Atau bisa aja mereka nyangkut di pagar itu. Aku buat satu buah Diamond Axe, Diamond Shovel, kemudian aku enchant di enchanting table. Aku dapat enchant yang cukup bagus di Diamond Pickaxe-ku. Sebentar, aku melupakan pedang. Di sini, aku mencoba untuk menambahkan quality di pedangku. Hanya dengan 1 diamond, aku dapat quality graceful. Ini lumayan banget. Aku juga reset quality yang ada di kapakku. Sampai akhirnya aku mendapatkan sharp. Setelah itu aku bunuh-bunuh zombie untuk mendapatkan XP karena aku pengen enchant. Lawan zombie di sini bisa dibilang cukup susah, jadi aku akan sekutin mereka di salju agar aku bisa ngebunuh mereka dengan mudah. Tapi itu tetap aja, karena zombie ini sangat banyak dan larinya sangat cepat, aku tetap kewalahan. Jadi di hari ke-53, aku putusin buat mancing zombie ke dalam jebakan XP, kemudian aku membunuhnya. Aku enchant Diamond Shovel, Diamond Sword, aku dapat enchant Smite 4 yang bisa dibilang ini sangat bermanfaat. Karena Smite 4 ini efeknya sangat berpengaruh ke zombie. Tapi tetap aja, aku selalu kena damage, karena lari zombie itu sangat cepat. Jadi kalau cuma senjata jarak dekat, kayaknya masih kurang. Akhirnya, aku memutuskan untuk buat Gunsmith Table. Ini adalah magic kerja yang bisa digunakan untuk membuat senjata. Di sini terdapat banyak jenis senjata dari mulai sniper, assault rifle, shotgun, submachine gun, bahkan ada rocket launcher. Tapi pilihan gue jatuh ke pistol Desert Eagle, atau sering kita sebut Deagle. Senjata ini memiliki 16 damage dan aku rasa ini udah bisa ngebunuh zombie dengan 1 peluru aja. Bahan untuk membuatnya juga cukup mudah. Tapi aku nggak punya blaze rod. Jadi di hari ke-54, aku buat dulu Nether Portal. Kemudian aku masuk. Tujuanku adalah mencari Nether Fortress untuk mencari blaze rod. Tapi sebelum itu, aku ambilin dulu blok tulang yang ada di sini. Aku juga ambilin Nether Gold Ore, Nether Quartz, dan di hari ke-55, aku telah sampai di Nether Fortress. Aku langsung mendatangi Blaze Spawner dan mulai membunuh satu persatu untuk mendapatkan Blaze Rod.
Setelah cukup lama, aku mendapatkan 21. Di hari ke-26, aku kembali ke Overworld. Ubah gold nugget tadi menjadi gold ingot. Kemudian aku buat satu buah deagle. Jangan lupa untuk buat pelurunya. Untuk sementara kayaknya segini udah cukup. Ini keren banget. Aku tes pistol ini dan seperti ekspektasiku, pistol ini mampu membunuh satu zombie hanya dengan satu peluru aja, asalkan kena kepala. Tapi minusnya, pelurunya dikit banget karena jumlah zombie yang sangat banyak dan cepat, aku cukup kewalahan. Tapi tenang aja, karena deagle ini bisa diberikan attachment seperti extended mag, muzzle, hingga scope. Pertama, di sini aku butuh banget extended mag agar pelurunya bisa bertambah banyak. Tapi bahan untuk membuatnya cukup susah. Jadi untuk sekarang aku hanya buat muzzle dan juga scope. Aku tambahkan kedua attachment tadi. Sekarang deagleku udah lumayan OP. Aku pakai silencer, jadi ini nggak ada suaranya. Seperti biasa, aku kewalahan ketika aku reload. Untuk membuat extended mag, aku butuh crank obsidian. Dan di malam harinya, ketika aku mau tidur, malah ada muncul lagi notifikasi kayak gini. Itu artinya Horde datang lagi. Dan Horde kali ini kayaknya lebih parah. Karena ada beberapa yang megang Nether Pearl. Aku buat save area di tempat AFK ku. Kemudian aku bunuh-bunuh para zombie Horde itu untuk mendapatkan XP. Hari ke-57, aku mulai perjalanan untuk mencari ruin portal. Karena dari ruin portal, aku bisa berkemungkinan untuk mendapatkan crying obsidian. Setelah cukup lama, aku menemukannya. Tapi untuk membuka chestnya sangat susah, karena zombie selalu datang dan menggangguku. Bahkan, aku nggak dikasih waktu sama sekali. Jadi aku harus bersihkan dulu para zombie yang mendatangiku. Sampai akhirnya, setelah situasi cukup aman, aku bisa membuka chestnya. Aku pulang dengan tangan kosong. Di hari ke-58, aku kepikiran untuk bikin senjata baru. Karena buat extended mag susah, jadi seenggaknya aku harus punya 2 senjata agar aku bisa switch senjata ketika peluruku habis. Di sini aku pengen buat UMP. Aku butuh cukup banyak iron untuk membuatnya. Untungnya aku punya raw iron, semoga aja ironku cukup. Setelah semua iron tadi matang, aku buat satu buah UMP. Pak, jangan lupa untuk buat pelurunya. Dan aku pergi ke bawah tanah, kemudian menggali di kedalaman 15 untuk mencari iron. Karena aku kekurangan iron untuk membuat attachmentnya. Bahkan aku juga mengeksplor gua. Karena dengan ini aku bisa dengan mudah mendapatkan iron. Jujur, sebenarnya aku takut sih, apalagi di sini gelap banget. Tapi dengan bantuan 2 senjata aku bisa lebih percaya diri. Setelah cukup lama menghabiskan waktu di goa, aku kembali ke base. Ini adalah semua yang aku dapatkan. Hasilnya lumayan banyak. Aku juga riset dulu quality yang ada di helmku, agar mendapatkan quality yang cukup bagus. Di sini aku oke banget, karena mendapatkan quality masterful di diamond chestplate. Gak sampai di situ aja, aku juga mendapatkan masterful di diamond leggingku. Akhirnya, aku bisa buat attachment untuk UMP ku. Sekarang aku udah punya 2 senjata, dan ketika aku kehabisan peluru, aku bisa langsung nge-switch senjataku. Tapi jujur aja, ini tetap susah karena jumlah zombie yang sangat banyak. "60 hari berlalu. Sekarang zombie memasuki fase 7, di mana muncul varian baru yaitu miner zombie. Seperti namanya, zombie ini memiliki kemampuan untuk menggali, dengan catatan zombie itu memiliki tools. Kesempatan zombie miner muncul ini adalah 10%. Hari ke-61, aku masuk ke Nether, kemudian pergi ke dasar dan mengumpulkan lava. Setelah penuh, aku ganti tasku dengan tas kedua, yaitu tas skeleton yang kudapatkan dari drop zombie. Aku juga isi penuh tas ini dengan lava. 2 tasku udah terisi penuh. Aku kembali ke Overworld, kemudian panen sugar cane. Di siang hari, aku belum menemukan suatu keanehan, jadi aku masih bisa santai-santai. Dan ketika malam sudah tiba, aku melihat penampakan zombie miner di depan mataku. Zombie ini memegang 1 buah pickaxe. Dan gak lama setelah itu, aku melihat langsung fenomena zombie miner di depan mataku yang sedang menggali. Zombie miner itu berusaha untuk menggali dari bawah rumahku untuk menuju ke atas. Dan yang bisa aku lakukan adalah memberikan lava agar mereka semua mati. Ketika aku cek tempat mining, di sini juga ada terdapat banyak zombie. Kayaknya para zombie itu muncul dari jalur miningku. Di hari ke-62, aku kepikiran pengen buat tower. Tower ini bisa menjadi tempat alternatif kalau misalkan di baseku terjadi kekacauan.
Untuk membuatnya, aku akan butuh banyak kayu. Sedangkan kayuku sisa segini. Untungnya, aku punya oak sapling. Aku juga punya banyak bone block yang kubah menjadi bone meal. Aku pergi ke atas dan mulai menanam oak sapling tadi. Kemudian aku berikan bone meal dan aku tebang. Aku akan terus mengulangi hal ini untuk mengumpulkan kayu. Dua hari berlalu. Setelah kayuku cukup, aku mulai membuat towernya. Hari ke-65, towernya baru 90%. Ketika aku ke bawah, para zombie itu udah menungguku. Aku nggak tahu mereka datang dari mana. Yang jelas, aku harus bunuh dulu mereka semua. Ketika aku ke bawah, ternyata para zombie tadi datang dari tempat XP ku. Aku lanjutkan dulu progres towerku. Aku tambahkan pagar di lantai satunya. Di lantai 2 juga masih bisa kejangkau zombie Enderpearl. Solusinya aku tambahkan pagar juga. Agar lebih aman, aku tambahkan 2 tingkat. Dan ini adalah lantai 3 atau lantai paling atas. Aku melihat zombie Enderpearl yang berusaha mencoba menggapaiku. Tapi Enderpearl-nya gak nyampe, malah balik lagi ke bawah. Aku rasa di lantai ini udah aman. Tapi gak lama setelah itu, tiba-tiba ada zombie Enderpearl yang berhasil naik ke lantai 3. Jadi mau gak mau, aku harus tambahin lagi pagar. Untuk keamanan ekstra, aku tambahkan pagar di bagian atas juga. Dengan kayak gini harusnya udah aman. Zombie Enderpearl harusnya gak bakal bisa naik ke sini. Di lantai 2 aku juga tambahkan pagar seperti ini agar lebih aman lagi. Setelah itu, karena udah ada tower, tiba-tiba aku kepikiran pengen buat sniper. Di sini ada M95 yang memiliki damage sangat besar, yaitu 75. Tapi bahan untuk membuatnya sangat susah karena membutuhkan netherite ingot. Jadi aku putuskan untuk membuat AWM. Untuk membuatnya aku butuh banyak banget iron. Jadi aku bakal mining lagi. Sebelum itu aku restock dulu peluru. Aku juga bunuh-bunuh babi. Sebelum pergi mining, aku harus bunuh-bunuh dulu zombie yang berada di jalur miningku. Setelah aman, aku mulai menggali di kedalaman 15. Tiba-tiba aku menemukan air yang dimana terdapat banyak banget iron. Aku buat dulu pintu dan mengambil semua iron tadi. Karena strip mining cukup lama, aku pun memutuskan untuk mining dengan mengeksplor gua. Ini serem banget dan zombie di sini udah pasti banyak. Jujur ini serem banget sih, tapi seru juga. Karena menurutku ini kayak experience baru gitu main Minecraft pakai senjata. Ini beneran keren banget, serasa main Battle Royale. Aku terus mengeksplor semakin dalam, tentunya zombie juga berdatangan semakin banyak. Setelah zombie-zombie itu aku bunuh, baru aku bisa ambil semua iron yang ada di sini. Zombie itu terus berdatangan dari segala arah, dan ini gak ada hentinya. Aku gak dikasih waktu buat ngambil iron, para zombie itu selalu menggangguku. Di hari ke-70, aku menggali ke atas untuk pulang. Ketika sampai di atas, aku udah ditunggu para zombie. Zombie-zombie itu selalu mengikuti keberadaanku, ya karena penciuman mereka yang sangat tajam. Aku kembali ke base, bakar semua iron hasil mining tadi. Untuk bikin AWM, aku butuh 10 diamond, dan diamondku nggak cukup. Jadi aku harus pergi lagi ke bawah buat nyari diamond. Karena hari sudah malam, aku putuskan untuk tidur. Fase 8, Fisher Mob. Seperti namanya, zombie ini membawa pancingan, dan mereka bisa menggunakan pancingan itu untuk menarikku.
Hari ke-71. Ini adalah zombie visor yang pertama aku lihat. Kalau tarikannya itu nggak kena, dia nggak berbahaya. Tapi kalau tarikannya kena, aku bisa ditarik sama dia ke tempat yang dia inginkan. Dan ini sangat berbahaya jika dia menarikku ke tempat yang rame. Setelah itu, tiba-tiba, karena bikin AOM itu cukup mahal, aku butuh diamond. Jadi aku kepikiran pengen buat senjata berat. Di sini ada M249. Bahannya cukup mudah, diamondnya nggak butuh banyak, jadi aku membuatnya. Kalau kalian main game PUBG atau game Battle Royale lainnya, pasti kalian gak asing sama senjata ini. Jangan lupa buat pelurunya, kemudian attachment. M249 ini bisa menjadi senjata andalanku. Hari ke-72. Di sini semua armorku udah pada mau rusak. Aku pengen repair, tapi diamondku cuma ada 2. Jadi tetap aja aku masih butuh diamond. Kalau untuk helm, aku gabungkan dengan helm sebelumnya. Begitupun dengan sepatu. Jadi durability-nya kembali seperti semula. Aku pergi ke gua untuk mencari diamond. Tentunya di sini bakal banyak zombie, jadi aku bakal sekaligus berperang. Setelah situasi cukup aman, aku baru bisa ngambil diamondnya. Aku kembali ke base. Aku dapat 48 diamond. Ini semua berkat Fortune 3. Aku repair diamond chestplateku, begitupun diamond legging. Sekarang durability-nya udah kembali seperti semula. Di hari ke-76 sampai ke-80 ini gak banyak hal yang aku lakukan. Karena bisa dibilang zombie visor itu gak terlalu berbahaya, asalkan aku bisa jaga jarak. Jadi aku cuma diam mengamati pergerakan mereka. Aku juga bisa agak santai seperti memanen sugarcane, bercocok tanam, tentunya kasih makan hewan. Fase 9. Zombie bermutasi lagi. Lebih tepatnya, miner zombie. Yang tadinya hanya zombie yang memiliki tools yang bisa mining, sekarang semua zombie bisa mining. Bahkan dia nggak punya tools sekalipun. Jadi zombie dengan tangan kosong udah bisa mining. Kesempatan mereka memiliki ability mining sebesar 50%. Udah gitu sekarang spawn rate zombie Ender Pearl berubah menjadi 100%. Itu artinya semua zombie memiliki Ender Pearl. Gak hanya itu, mereka juga bermutasi menjadi lebih gila lagi, yaitu sekarang mereka mempunyai 100% akurasi lempar Ender Pearl-nya. Jadi lemparannya itu bakal lebih akurat lagi dari sebelumnya. Populasi zombie miner udah semakin banyak. Dan kalian bisa lihat, mereka nggak punya tools, tapi mereka bisa menggali dan mencoba untuk menggapaiku. Bahkan di jalur mining juga udah dipenuhi dengan para zombie. Entah perasaanku aja, tapi aku ngerasa kalau zombie ini semakin banyak. Dan di sini aku nggak sengaja ketarik sama zombie visor. Untungnya aku nggak jatuh ke bawah dan mulai sekarang aku harus sangat berhati-hati. Yap, hati-hati, tapi aku malah ketarik lagi. Jadi mau gak mau, aku harus berperang lagi melawan mereka. Zombie itu nggak ada habis-habisnya. Kalau kelawan terus, yang ada cuma ngabisin peluru. Jadi aku kembali ke base dan aku cukup kaget karena ketika masuk lantai di rumahku udah rusak. Tentunya ini adalah ulah dari para zombie miner. Bahkan mereka juga membuat lubang di dinding. Hari ke-83 aku memperbaikinya. Tempat XP juga udah bisa dibilang gak aman. Kayaknya aku harus menutupnya secara permanen. Dan gak lama setelah ditutup, aku mendengar suara zombie yang sedang mencoba untuk menggali. Karena penasaran, aku cari tahu dan ternyata mereka di situ. Aku bunuh mereka semua menggunakan lava. Setelah aku telusuri, mereka datang dari jalur mining lamaku. Jadi aku akan menutupnya secara permanen. Hari ke-85, para zombie miner terus mencoba untuk menerobos baseku. Mereka berusaha menghancurkan lantaiku. Dan ini udah bisa dibilang gila. Bahkan aku gak sadar di bawah lantaiku udah sebanyak ini. Untuk mengatasinya, aku bakal menambahkan lava di lantaiku. Maksudku di bawah lantaiku. Pertama, aku hancurkan dulu lantainya. Aku juga hancurkan dinding yang ada di samping agar lava yang ada di parit masuk ke bawah lantai rumahku.
Tentunya aku juga hancurkan bagian tengah, kemudian aku tambahkan lava. 4 hari berlalu, sekarang di bawah lantai udah terisi penuh dengan lava. Tentunya aku bakal tutup menggunakan batu. Dengan ini bisa dibilang zombie yang muncul dari bawah tanah udah aku atasi. Tapi masalahnya sampai di situ saja. Karena sekarang semua zombie memiliki Ender Pearl. Jadi, baseku ini terus dihujani dengan zombie Ender Pearl. Mereka datang dari berbagai arah. Satu-satunya tempat paling aman adalah menara lantai 3. Jadi, untuk saat ini aku hanya akan diam di sini. Gak kerasa hari udah mulai malam, aku putuskan untuk tidur. Fase 10. Ini adalah final phase atau fase terakhir. Sekarang spawn rate miner mob menjadi 100%, yang tadinya hanya 50%. Udah gitu, sekarang mereka nggak perlu waktu untuk menghancurkan blok. Dengan kata lain, mereka bisa ngancurin blok secara instan. Dan yang lebih buruknya, mereka bisa ngancurin semua blok termasuk obsidian. Kecepatan lari mereka juga bertambah lagi. Penciumannya meningkat, penglihatan tidak terbatas. Hari ke-91, rooftopku udah dipenuhi dengan zombie. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, tapi aku akan mencoba sebisa mungkin. Zombie miner ini juga pintar. Mereka ngancurin akses yang aku gunakan untuk naik ke tower. Gak cuma itu, bahkan mereka merusak fasilitasku. Tiang towerku juga hancur. Aku nggak tahu apa lagi yang harus aku lakukan. Yang ada di pikiranku sekarang hanya bertahan. Aku pengen mastiin di bawah tetap aman. Dan ketika aku bawah, aku cukup kaget. Di sini udah kacau banget. Zombie itu pintar. Mereka ngancurin farm yang ada di atas agar airnya bisa ngalir ke bawah dan mematikan fungsi dari parit lavaku sekaligus lava yang ada di bawah lantai. Ini adalah fase paling gila. Aku nggak punya ide lagi. Yang akan aku lakukan sekarang, bertahan dari para zombie ini. Aku harus habisin mereka semua. Oh my god, stop it. Baseku udah sangat kacau. Aku nggak pengen ini bertambah lagi. Jadi aku akan membawa mereka keluar. Ternyata di luar lebih buruk dari apa yang kubayangkan. Jadi aku masuk lagi ke dalam. Malam berakhir. Aku cukup heran karena salju tiba-tiba berhenti. Dan yang lebih anehnya lagi, semua zombie ini menghilang tidak tersisa. Antara sedih dan senang, karena lihat aja, baseku udah kacau banget. Dari lantai pertama sampai lantai paling atas, semuanya hancur. Ya mungkin kedepannya aku bakal ngabisin waktu buat beresin ini.